2024 kemarin, saya dan teman-teman saya memiliki kesempatan untuk mewawancari langsung salah satu owner dari perusahaan plastik. Nah, perusahaan ini bernama Sivi Wahana, dan pemilik dari usaha ini yaitu Ibu Oce. Perusahaan ini sudah berdiri kurang lebih 5 tahun. Usaha ini berawal dari Ibu Oce yang sudah bekerja di pabrik plastik selama 20 tahun. Motivasi utama Ibu Oce memiliki perusahaan ini yaitu karena ia ingin memiliki penghasilan, namun sambil ingin mengurus keluarga. Beliau memulai usaha ini dengan modal yang pas-pasan, dari menggunakan mesin bekas dan secara bertahap mengembangkan usaha kecil-kecilan di rumah. Dalam menjalankan usaha, Ibu Oce menghadapi beberapa tantangan. Contohnya, kesulitan mencari karyawan yang dapat dipercaya. Ia sempat mengalami kejadian di mana beberapa karyawan merusak mesin produksi secara sengaja dan mengklaim bahwa mesin tersebut rusak akibat kendala teknis. Seiring waktu, Ibu Oce berhasil mendapatkan karyawan yang bertanggung jawab. Selain itu, tantangan lainnya adalah menjaga kualitas produk agar tetap baik dan kompetitif di tengah persaingan pasar. A few moments later. Selanjutnya ada konsep kewirausahaan yang dimana konsep kewirausahaan ini memiliki 3 konsep. Yang pertama yaitu peran lingkungan, karena lingkungan ini memiliki peran penting dalam perkembangan usaha Ibu Oce dari sisi lingkungan umum dengan keberadaan bahan baku yang mudah diakses dari Bandung dan ke Jakarta untuk kelancaran produksinya. Lalu yang kedua ada inovasi dalam produk. Dalam inovasi ini, Ibu Oce menambahkan jenis produk yang dihasilkan. Awalnya hanya memproduksi kantong plastik jenis bahan PP atau polypropylene, kemudian memperluas dengan membuat kantong plastik jenis bahan HD atau biasa disebut high destination polyethylene untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Lalu yang ketiga ada sikap keterampilan. Nah, sikap keterampilan ini pada Ibu Oce menjadi kunci keberhasilan usahanya. Komitmennya untuk menjaga kualitas produk membuat pelanggan tetap percaya dan loyal kepada Ibu Oce. Selain itu, pengalaman dan penjagaan di bidang pemasarannya juga membantunya memahami kebutuhan pelanggan dan memasarkan produk dengan strategi yang tepat. Nah, semua ini tuh menunjukkan bahwa dedikasi inovasi dan fokus pada kualitas adalah kunci utama dalam menjalankan usaha yang sukses. Oke, kemudian ada ide bisnis. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan komersial, terutama bagi mereka yang mengutamakan kepraktisan dan keamanan menyimpan makanan. Terdapat beberapa keunggulan produk. Yang pertama, dirancang tahan terhadap suhu ekstrim. Yang kedua, bahan yang digunakan lebih tebal, memastikan kantong tidak mudah rusak. Dan yang ketiga, kantong dapat dicuci dan digunakan berulang kali. Dan yang keempat, kantong plastik dapat ditulis, memungkinkan pengguna untuk mencatat isi atau tanggal penyimpanan. Dan yang terakhir, ada fitur double seal yang mampu mencegah kebocoran, menjaga makanan atau cairan tetap aman di dalam kantong. Selanjutnya adalah target pasar. Produk ini ditujukan untuk keperluan rumah tangga dan juga pengusaha yang memerlukan plastik di bidang kuliner. Contohnya adalah seperti restoran, catering, dan supermarket yang memerlukan penyimpanan yang lebih tahan lama dan juga ramah lingkungan. Serta perusahaan yang memerlukan penyimpanan praktis dan juga aman. Selain itu, Zip Bag juga cocok untuk pengguna dengan gaya hidup ramah lingkungan yang mencari produk dapat digunakan kembali atau dapat digunakan berulang kali. Oke, yang ketiga adalah inovasi dalam pasar. Zip Bag ini hadir sebagai solusi untuk keamanan dan kenyamanan pengguna. Produk ini tidak hanya fokus pada fungsionalitas, tetapi juga mengutamakan kesehatan pengguna dan juga kelestarian lingkungan. Dan selanjutnya adalah manfaat bagi konsumen. Manfaatnya ini untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penyimpanan, makanan, cairan, hingga barang kecil lainnya, dan bahan yang tebal serta tahan bocor memberikan
keamanan bagi pengguna. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Gimana sih cara strategi pemasarannya? Yang pertama pastinya kita menggunakan media sosial. Contohnya seperti Instagram, Facebook, TikTok, atau media sosial lainnya untuk mengenalkan produk melalui konten, promosi, dan iklan. Yang kedua adalah menjual produk di online shop. Contohnya adalah Shopee, Tokopedia, TikTok, dan Lazada. Yang ketiga adalah menjual produk langsung ke konsumen dengan membuka toko di lokasi yang strategis. Yang keempat adalah penawaran khusus dan diskon kepada pembeli. Dan selanjutnya adalah kita juga bekerja sama dengan komunitas peduli lingkungan untuk mempromosikan Safe Seat Bag sebagai produk ramah lingkungan. Saya akan membahas tentang proyeksi keuangan. Modal awal yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan ini lumayan banyak teman-teman. Di antaranya pemilik membeli mesin produk bekas sekitar 20 juta rupiah, bahan baku awal sekitar 7 juta rupiah, perlengkapan operasional sekitar 3 juta rupiah, promosi awal packing sekitar 2.500.000 rupiah, biaya listrik awal sekitar 500.000 rupiah, dan biaya lainnya yang terbeli sekitar 1 juta rupiah, dan serta gaji karyawan untuk 3 orang sekitar 6 juta rupiah. Total untuk keseluruhan modal awal ini berkisar di 40 juta rupiah. Nah, untuk biaya operasional bulanan sendiri, pemilik perusahaan ini membaginya menjadi 7 komponen. Yang diantaranya itu yang pertama ada gaji karyawan untuk 3 orang yang tadi sudah saya jelaskan sekitar 6 juta rupiah. Dan yang kedua itu untuk pembelian bahan baku bulanan sekitar 6 juta rupiah. Dan yang ketiga itu untuk biaya listrik produksi sekitar 800.000 rupiah. Yang keempat itu untuk transportasi dan juga distribusi sekitar 1 juta rupiah. Yang kelima untuk biaya kemasan dan packaging sendiri sekitar 1.200.000 rupiah. Yang keenam itu untuk promosi dan iklan sekitar 1 juta rupiah. Dan yang terakhir untuk seperti perawatan mesin dan lainnya itu sekitar 500.000 rupiah. Jadi untuk total keseluruhan biaya operasional bulanan ini berkisar di 16 juta rupiah. Untuk perkiraan pendapatan bulanannya dibagi menjadi 2 rincian. Yang pertama itu untuk target penjualannya sekitar 1.500 buah per bulan. Dan untuk harga jual per kantongnya 18.000 rupiah. Dan untuk total dari pendapatan tersebut bisa kita kalikan saja dari target penjualannya dan harga jual per kantongnya, yang kita bisa jumlahkan berkisar di 27 juta rupiah. Estimasi laba bulanan dibagi menjadi 2 rincian juga. Di antaranya, untuk pendapatan bulanan sendiri yang didapatkan adalah 27 juta rupiah. Dan biaya operasional bulanan sendiri itu menyentuh 16.500.000 rupiah. Jadi total dari laba bulanan tersebut bisa kita kurangi saja dari pendapatan bulanan dan biaya operasional bulanan tersebut yang bertotal di 10.500.000 rupiah. Untuk waktu pengambilan modal dari total modal bulanan yang didapatkan adalah 40 juta rupiah. Dan untuk laba bulanan sendiri itu 10.500.000 rupiah. Dan yang terakhir untuk pengembalian modalnya sendiri itu setiap 4 bulan sekali. Di bagian penutup ini, SafeGPack adalah produk inovatif yang menawarkan solusi praktis dan aman dalam menyimpan makanan serta barang lainnya, dengan keunggulan seperti ketahanan suhu, anti bocor, dan bahan bebas BPA. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui analisis wawancara, peluang pasar, strategi pemasaran, dan rancangan keuangan. Bisnis ini diyakini memiliki prospek yang menjanjikan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi pembaca, baik yang berminat untuk memulai usaha sejenis apapun, atau yang ingin menambah wawasan tentang pentingnya kualitas dan inovasi dalam dunia bisnis. Semoga ide bisnis SafeGPack dapat berkembang menjadi produk yang bermanfaat bagi banyak orang dan mendukung berkelanjutan dalam industri plastik.